Saudara yang kasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah bersukacita dan percaya kepada Tuhan. Bersukacita itu artinya, Bapak Ibu, gembira, gembira, senang, bahagia. Dan puji Tuhan, di sini semua sukacita. Amin, nggih. Ada banyak masalah, tetap sukacita. Itu yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan kalau percaya itu artinya memiliki keyakinan kepada Tuhan. Jadi kalau saya rangkai, itu perasaan yang gembira, senang, bahagia, karena kita memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Itu bersukacita dan percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang sukacita, saya itu hampir saja tidak merasakan yang namanya sukacita, Bapak Ibu. Di bulan Desember ini yang saya rasakan itu biasa saja. Awalnya, sebelum saya masuk perikop yang akan kita pelajari bersama, awalnya itu saya rasakan Desember itu biasa saja, ya seperti bulan-bulan yang sebelumnya lah. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang pokoknya tidak bersukacita lah, saya biasa saja gitu. Tiap hari saya melakukan rutinitas saya kerja, saya pulang, saya ngomong istilahnya, nanti tidur, dan seperti itu. Terus setiap hari hampir saja saya tidak merasakan apa yang namanya sukacita itu, tidak merasakan, Bapak Ibu. Dan kalau di tempat kerja saya, itu malah teman-teman saya, Bapak Ibu, yang sering kali itu malah, gimana Mas, Natalannya, malah sudah, mereka itu malah yang sudah merasakan, Bapak Ibu. Mereka sering bertanya, wah Natalan itu bagaimana Mas? Ya Natalan ya begitu Pak, biasa saja, ya pokoknya kita merayakan lah. Kita nanti ada ibadah, kita nanti datang ke gereja, ya seperti itu. Ya di rumah ada pohon Natal Mas, ada tapi rusak. Saya katakan seperti itu, Bapak Ibu. Dan teman-teman saya itu malah yang sering bertanya, dan saya juga menjawabnya. Tetapi saya hampir saja tidak merasakan damai Natal itu, Bapak Ibu. Hampir saja tidak merasakan sukacita yang mungkin Bapak Ibu sudah rasakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini ada dua tokoh wanita, yaitu Maria dan Elizabeth. Kita akan membahasnya satu persatu, Bapak Ibu. Maria adalah seorang dari Nazaret, seorang gadis yang Yahudi yang tinggal di Nazaret, Galilea. Dan saat itu bertunangan dengan Yusuf. Dan Maria juga dikunjungi oleh malaikat Gabriel yang mengumumkan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Yesus, yaitu anak Allah. Dan akhirnya Maria hamil, dan Maria melahirkan Yesus di Bethlehem. Dan setelah melahirkan, itu Maria mengungsi ke Mesir. Maria, Yusuf, dan Yesus itu melarikan diri, Bapak Ibu, ke Mesir untuk menghindari kejaran dari Raja Herodes. Jadi itu, Bapak Ibu, Maria adalah seseorang yang mempunyai karakteristik Bapak Ibu, takut akan Tuhan. Dia juga patuh kepada rencana Tuhan. Dia saat Maria, kamu akan mengandung dan kamu akan melahirkan Yesus anak Allah. Maria adalah orang yang setia. Maria adalah seorang yang patuh kepada Tuhan. Maria adalah seorang yang setia dengan apa yang Tuhan telah rencanakan di dalam kehidupannya. Dan Maria pada akhirnya itu, Bapak Ibu, Maria yang mengungsi, artinya ada sebuah kesulitan, Bapak Ibu. Ada sebuah kesabaran yang harus Maria tanggung. Dia melakukan perintah Tuhan. Dia seorang yang patuh, dia seorang yang saleh, dan dia juga orang yang patuh kepada rencana Tuhan. Tetapi
Maria juga mempunyai kesulitan Bapak Ibu. Mempunyai kesulitan, tetapi Maria adalah seorang yang sabar dan tabah. Loh, aku wis melakukan apa yang Tuhan inginkan loh. Aku sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk aku bisa, misalnya ini ya, Maria ya, melahirkan seorang bayi Yesus yang akan menjadi anak Allah, yang akan menjadi juru selamat. Tetapi di dalam realitanya Bapak Ibu, itu semua tidak berjalan dengan baik. Tetap harus ada kesulitan yang harus dialami oleh seorang Maria. Tetapi Maria tidak berputus asa Bapak Ibu. Maria tetap setia. Maria tetap setia sesuai dengan apa yang telah malaikat Gabriel umumkan, setelah apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Maria. Maria tetap setia, Maria tetap menjaga bayi Yesus hingga sampai melarikan diri. Itu sebuah kesetiaan Maria yang luar biasa kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu ya, kita belajar dari sosok pertama yaitu Maria. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan belajar dari Ibu Elisabet. Elisabet ini adalah istri dari Imam Zakaria Bapak Ibu. Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ini tinggal di Yudea. Dan pada usia yang lanjut, ini Elisabet sudah dinyatakan mandul ya. Usia lanjut dan mandul. Tidak dikatakan dengan jelas berapa usia Ibu Elisabet saat itu, tapi usia lanjut. Tidak dikatakan dengan jelas ya. Tapi dikatakan hanya usia lanjut Ibu Elisabet itu hamil. Dan Ibu Elisabet hamil ini setelah Imam Zakaria ini menerima wahyu dari malaikat Gabriel yang di bait suci. Dan wahyunya adalah bahwa Elisabet akan melahirkan Yohanes Pembaptis yang kemudian menjadi pembaptis Yesus. Jadi Elisabet yang pada masa tuanya yang sudah dikatakan mandul, bahkan ini dia akan mengandung Bapak Ibu. Dia akan mengandung dan melahirkan bayi yang akan dinamai Yohanes Pembaptis dan nantinya akan menjadi pembaptis Yesus. Ngoten Bapak Ibu nggih. Jadi Elisabet ini merupakan bagian dari rencana Allah untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Dan Elisabet juga mempunyai karakteristik yang sama dengan Maria tadi ya. Elisabet saleh, Elisabet penuh dengan sukacita, penurut, mau setia dan juga sabar. Dan juga kesulitan-kesulitan yang Elisabet alami itu tidaklah hal yang mudah Bapak Ibu. Ada kuasa Tuhan yang mampu untuk memberikan jalan keluar. Bayangkan Bapak Ibu, saat harus berapa tahun dia menunggu untuk seorang bayi, dan dilanjut usianya yang masih tetap setia, itu dia menerima wahyu bahwa dia akan mengandung dan melahirkan. Itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Itu sungguh sukacita yang luar biasa, itu sungguh kuasa Tuhan. Bukan karena kehebatan Ibu Elisabet dan juga kehebatan Bapak Zakaria, tapi ini merupakan kuasa Tuhan yang terjadi di dalam orang percaya. Mereka yang setia kepada Tuhan, mereka yang mempunyai teladan iman. Ini ada kuasa yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, Maria dan Elisabet ini adalah dua sosok wanita yang tangguh, dua sosok wanita yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan keselamatan Bapak Ibu. Maria akan melahirkan Yesus yang akan menjadi juru selamat, dan Elisabet akan melahirkan Nabi Yohanes yang akan membaptis Yesus. Jadi
Mereka ini benar-benar dipakai Tuhan Bapak Ibu. Mereka benar-benar dipakai Tuhan untuk mempersiapkan keselamatan buat kita. Mengapa kita harus bersuka cita dan percaya kepada Tuhan? Tuhan itu sudah mempersiapkan keselamatan buat kita Bapak Ibu. Tuhan itu sudah mempersiapkan yang namanya keselamatan. Dari Maria, dari Elizabeth itu sudah dipersiapkan Tuhan sedemikian rupa. Saudara yang dikasihi Tuhan, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ini apa Bapak Ibu? Aceh. Ini kira-kira butuh berapa lama untuk Bapak Ibu untuk sampai berbuah? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya? Kita kira 5 tahun lah. Ini 5 tahun. Ini juga butuh yang namanya pupuk. Ini pohon ini kalau tidak disirami mati ya Bapak Ibu ya. Pohon ini nanti kalau tidak tidak diabuk mati ya. Tidak disirami mati. Terus meleh. Kalau ditegur ya mati langsung ya. Tapi maksud saya begini Bapak Ibu. Ini loh sudah disediakan buat kita. Ini dari Tuhan. Ini loh keselamatan yang dari Tuhan. Ini bukan karena kebaikan kita Bapak Ibu. Ini bukan karena tingkah laku kita. Tapi ini murni karena anugerah Tuhan. Ini keselamatan. Ada orang-orang yang sudah dipersiapkan Tuhan. Dan kita tinggal menikmatinya loh Bapak Ibu. Kita tinggal mengambilnya, kita tinggal memetiknya, kita tinggal memakannya. Kenapa kita harus tidak bersuka cita gitu loh? Kenapa kita harus tidak, wah luar biasa, Tuhan itu punya keselamatan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Ini seperti ini Bapak Ibu, Tuhan telah sediakan. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan saat kita menerima keselamatan ini? Misalnya ini saya berikan pada Mas Dana. Apa yang kira-kira Mas Dana lakukan? Apakah dibuang? Apakah dimakan? Dimakan gitu. Seperti itu Bapak Ibu keselamatan. Kita sudah tahu ini jalan keselamatan dari Tuhan. Ini loh, monggo. Ini keselamatan dari Tuhan loh. Kita tidak perlu bersusah payah. Kita tidak perlu untuk meraihnya. Tapi ini loh, sudah ada keselamatan. Kita yang dibutuhkan adalah kita percaya. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan. Ada kuasa Bapak Ibu. Meskipun ini tadi ya kering, musim penghujan, musim kering, tapi dia tetap bisa tumbuh loh Bapak Ibu. Itulah kita Bapak Ibu, saat kita ada masalah juga seperti itu Bapak Ibu. Kita ada masalah, kita ada sering hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya Tuhan punya keselamatan. Kita orang yang percaya. Kita adalah orang yang sudah Tuhan karuniakan keselamatan. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti bisa menyelesaikan setiap permasalahan kita. Seperti Kara Bapak Ibu yang kemarin. Karena itu saya khawatirkan, Dik, kalau kamu kipas anginan terus nanti masuk angin. Leres tambutan Bapak Ibu yang ngoten. Kira-kira jawaban dari Kara pripun? Pak, cukup khawatir tak Pak? Saya tuh diskakemat oleh Kara Bapak Ibu. Saya mengkhawatirkan dia tapi malah dia seperti itu. Wah, cukup khawatir tak Pak? Seperti itu Bapak Ibu. Memang kita manusiawi kalau ada khawatir, tapi iman kita mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Apakah iman kita ini hanya sebatas pengetahuan? Oh, ya, Tuhan pasti bisa bisa menyelesaikan masalah saya. Oh ya, seperti itu dah. Tetapi tidak kita imani, itu sebatas pengetahuan Bapak Ibu. Tapi berbeda lagi dengan tadi ya, contoh dari teladan dari Maria dan Elizabeth. Mereka mengimani bahwa setiap perintah Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupannya pasti akan terjadi. Dan tidak hanya sampai seperti itu, sampai itu saja Bapak Ibu, ada kuasa Tuhan yang terjadi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu,
setelah kita menerima keselamatan tadi, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita sudah menerimanya, kita sudah menerima keselamatan itu, sampun? Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Mari, saat kita sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan, yang sudah kita rasakan, mari kita bersyukur dan juga berterima kasih kepada Tuhan, karena berkat keselamatan ini sungguh luar biasa. Konsep keselamatan orang Kristen berbeda dengan konsep keselamatan dari yang lain. Dan kita juga, yang kita lakukan adalah mari kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Kita juga menjaga integritas kita sebagai orang Kristen. Jadi tidak hanya di gereja kita berbicara yang baik, berbicara yang santun, dan juga mengeluarkan buah yang baik, tetapi juga dimanapun kita juga bisa berintegritas. Tidak hanya di gereja, di rumah, tapi dimanapun Bapak Ibu ya, karena kita sudah menerima keselamatan tadi. Dan juga saat kita menghadapi kesulitan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap fokus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak setia karena ada satu masalah, tetapi kita harus setia kepada Tuhan. Dan yang kita lakukan di dalam kehidupan rohani kita adalah saat kita sudah menerima keselamatan, mari kita meningkatkan hubungan kita dengan Allah melalui doa, melalui firman Tuhan. Kita harus selalu jalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu Bapak Ibu, poin pertama yang dapat saya sampaikan, bahwa mengapa kita harus bersukacita dan percaya kepada Tuhan, itu ada keselamatan. Yang kedua Bapak Ibu, sudah ditulis, ada berkat Bapak Ibu. Ini saya dapatkan dari ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-45. Saudara yang kasih Tuhan, Elisabet ini mengandung pada usia lanjut dan juga dinyatakan mandul. Ini adalah hal yang tidak mungkin Bapak Ibu ya, karena sesuai kesehatan mungkin ya, pasti tidak bisa lah, udah usia lanjut dan sudah dinyatakan mandul, tetapi hamil, kamu akan hamil, itu adalah hal yang tidak mungkin. Namun bagi orang percaya, bagi Bapak Yakaria dan Ibu Elisabet, karena mereka percaya kepada Tuhan, mereka yakin bahwa kehendak Tuhan, bahwa Ibu Elisabet ini akan mengandung Yohanes Pembaptis. Mereka dengan sukacita menerima janji Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Dan Elisabet ini Bapak Ibu, ini juga mengalami hal yang tidak enak Bapak Ibu, yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dia harus menunggu berapa lama untuk hamil. Itu merupakan kesetiaan seorang Ibu Elisabet, yang dia mempercayai bahwa janji Tuhan, bahwa kuasa Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan dan juga perlindungan Tuhan itu ada di dalam kehidupan mereka. Begitu juga kita Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, saat kita menghadapi masalah, saat kita sedang tidak baik-baik saja, apakah kita tetap setia dan percaya Bapak Ibu? Apakah kita tetap setia dan percaya? Padahal rule-nya ini Bapak Ibu ya, rule-nya kita menerima janji Tuhan, kita nanti bisa saja ada yang namanya masalah. Tetapi endingnya Bapak Ibu, saat kita mau setia, saat kita mau percaya, endingnya ini ada berkat Bapak Ibu. Ada berkat yang Tuhan telah janjikan. Apakah kita mau mundur saat sampai tengah di sini, lalu belok, lalu sampai ke sana? Apakah kita mau lurus, kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita yakin, kita mengimani Tuhan bahwa Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang memberikan
janji ini kepada saya dan panjenengan, Tuhan pasti akan memberikan berkat itu. Kita tidak tahu Bapak Ibu kapan berkat yang kita doakan itu akan diberikan oleh Tuhan. Tapi saya yakin berkat-berkat Tuhan yang luar biasa sudah Bapak Ibu terima setiap harinya. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya Bapak Ibu ya, doa yang langsung dikabulkan Tuhan itu saat saya berdoa pada malam hari dan bisa bangun, itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita dalami, wah itu luar biasa Bapak Ibu. Itu sebuah penyertaan Tuhan, sebuah perlindungan Tuhan saat kita berdoa dan pada malam hari Tuhan supaya besok bisa bangun kembali. Itu dijawab Tuhan loh Bapak Ibu. Bener Bapak Ibu ya? Leres ya? Leres Pak Agung ya? Itu langsung, kalau saya merasakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi doa langsung dijawab, itu luar biasa Bapak Ibu. Ada doa yang belum dijawab Bapak Ibu, tenang saja Bapak Ibu. Kita tetap yakin dan percaya. Kita tetap setia. Ini loh janji Tuhan sudah tersedia. Sudah ada berkat yang telah Tuhan janjikan kepada kita untuk kita bisa menikmati setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Lalu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan setelah kita itu menerima berkat? Apakah kita setelah menerima berkat ini apakah kita lepaskan lagi atau tetap kita jaga gitu Gimana Bapak Ibu? Kita tetap jaga berkat itu, kita menyadari bahwa ini loh ada kuasa Tuhan. Ini loh ada sebuah penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Itu merupakan berkat dan kita harus menyadarinya Bapak Ibu. Kita harus, oh Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan saya. Dan saat kita sudah menerima berkat, kita harus menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita jangan sampai, kita kan sudah menerima berkat ini Bapak Ibu ya. Kita sudah menerima berkat, satu-satu pasti sudah menerima berkat yang luar biasa. Jangan sampai berkat yang sudah kita terima akhirnya menjadikan kita tidak setia hanya karena satu berkat yang belum kita terima. Jadi tetaplah setia Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu, setelah kita menerima berkat itu, kita harus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Begini Bapak Ibu, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah momen-momen yang pas Bapak Ibu ya. Tidak hanya di Natal saja Bapak Ibu ya, di setiap harinya kita harus mengucap syukur, kita harus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dari apa yang telah kita miliki. Bukan karena apa ya, karena memang ucapan syukur kita kepada Tuhan Bapak Ibu, ucapan kita mengucap syukur kepada Tuhan, oh Tuhan itu sungguh baik, jadi saya memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Bukan begini, bukan diwalik Bapak Ibu ya. Saya akan memberikan yang terbaik supaya Tuhan juga memberikan yang terbaik. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Kita memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan kita yang lebih baik. Begitu Bapak Ibu. Dan sebagai penutup firman pada pagi hari ini saya ada pantun Bapak Ibu. Pergi ke pasar membeli ikan, jangan lupa membawa uang cemban. Keselamatan dan berkat sudah disediakan bagi orang yang bersuka cita dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa, dan untuk doa ini saya serahkan kepada Bapak Pendeta Abrit. Monggo Pak Pendeta.